Apa konsekuensi dari meremehkan pacar Anda? Pasangan ini sedang pergi ke area festival untuk bermain game menembak untuk menerima hadiah. Wanita yang coba dulu. Sayangnya, tembakan tidak mengenai. Giliran pria ini. Dia hanya iseng-iseng mengangkat pistol dan menembak berapa kali. Semua tepat sasaran. Pria itu langsung omong dengan pacar dia. Permainan ini sangat gampang. Mendengar itu membuat Jen tidak bisa menahan lagi. Lalu ambil pistol untuk mengcoba satu ronde lagi. Sekarang matanya dia telah berubah. Cara menggunakan pistol juga berbeda sama tadi. Pacar melihat itu langsung terkejut. Jen juga tidak lupa beritahu dia. Mereka baru mengenai belum lama. Di hotel waktu itu ada kasus pembunuhan. Jen panik berlari ke dalam. Di belakang ada berapa orang polisi ikuti dia. Dia ingin ambil pisau tersembunyi di rok. Tiba-tiba ada satu pria ganteng muncul, berdiri tidak jauh dari situ. Jen langsung berubah pikiran dia. Menuju langsung ke arah pria itu. Tidak menyangka mereka sepertinya sudah kenal dari sebelum. Pria itu juga langsung bersembunyikan pistol punya dia. Melingkarkan lengannya di bahu gadis itu. Mereka berpura-pura menjadi pasangan dan pergi. Ini adalah pertama kali mereka bertemu. Sangat senang ketemu denganmu. Aku juga sama. Mereka langsung jatuh cinta. Makan malam bersama. Lalu berjalan main di weekend. Mereka baru kenal belum sampai 2 bulan. Udah memutuskan untuk nikah. Teman mereka semua berpikir, pasangan ini bersama pasti tidak sampai 6 bulan. Tidak menyangka, sudah melalui 6 tahun. Cuman tidak ada yang jujur ke satu sama yang lain. Identitas asli adalah pembunuh bayaran. John menyamar menjadi seorang arsitek. Tidak kerjaan apa jadi menggunakan tempat ini menjadi tempat untuk dia berlatih dengan pistol. Dan Jen juga berbohong jika dia adalah seorang programmer. Tetapi dia lebih keren daripada suami. Contohnya malam ini. Dia pura-pura menjadi cewek bayaran servis tamu di hotel ini. Target belum sempat sentuh apapun. Ketika penjaga sedang mengetuk pintu, dia keluarkan satu alat. Hanya di dalam berapa detik melompat dari balkon. Dengan tali yang kuat melompat dari lantai tinggi dari gedung ini. Mendarat dengan aman. Dia langsung masuk ke sebuah taksi dipanggil oleh orang lain. Ketika John sampai ke rumah, Jen sudah selesai masak makanan malam. Dan seperti itu, 2 pembunuh ini tinggal bareng di satu rumah selama 6 tahun. Tapi tidak ada yang tahu. Walaupun kerjaan sangat keren, tapi kehidupan pernikahan menjadi hambar. Mereka juga sama seperti pasangan suami istri lain. Mulai tidak senang ketika melihat lawannya. Suami tidak sukai gordeng yang saya beli. Dan saya tidak suka estetisnya jelek banget. Ketika tidur juga tidak mendekat seperti dulu lagi. Suatu hari, mereka menerima satu misi baru. Target kali ini adalah Dance. Dia adalah penjahat terkenal. Tapi kesempatan untuk bunuh dia hanya bisa gurun ini. Ketika polisi internasional mengambil alih penyerahan itu. Jadi John juga mulai siap untuk misi ini. Dia bawa koper dia ke gudang. Membuka pintu ruang rahasia yang telah bersembunyi di dalam berapa tahun ini. Ini baru adalah harta yang nyata dan sejati. Dia ambil dikit uang dengan senjata paling canggih. Dia tidak tahu bahwa istri dia juga lebih pintar. Di belakang oven adalah ruang rahasia punya dia. Ketika dipencet tombolnya, di dalam ada banyak senjata model paling baru. Tidak hanya itu saja, Jen punya satu tim membantu dia. Misi kali ini harus diselesaikan dengan cepat dan sukses. Sampai hari itu, mereka berbohong kepadanya jika harus berangkat kerja di luar kota. Jebakan telah dipasang sama Jen. Dia dengan nyatai menunggu target datang jatuh ke dalam jebakan lalu semua isdone. Tapi pada saat itu, satu mobil off-road tiba-tiba muncul. Membuat Jen panik dan jebakan punya dia juga error. Jen dengan marah berteriak, idiot macam apa itu? Iya, kita tidak salah menebaknya. Idiot itu adalah suami dia. Berhenti di situ John langsung ambil sebuah roket. Jen gunakan teropong untuk mencari tahu. Ini pasti bukan orang biasa. Dia langsung ambil pistol untuk tembak orang itu sekali. Dan, untungnya John pakai rompi anti peluru. Dia tidak terluka. Tapi tembakan ini benar-benar membuat dia marah. Siapa sebenarnya tidak punya mata kalinya? Mengganggu dia kerja. Dia langsung ambil roket dan menembak ke arah Jen. Tempat itu langsung hancur menjadi debu. Untungnya wanita itu sudah naik ke motor dan kabur dari situ.
Gak usah dibahas. Misi punya mereka telah gagal. Bos mereka sangat marah. Bos kasih waktu adalah 48 jam. Harus menemukan Dance dan habisi dia dengan cepat. Jika tidak mereka akan menerima akibat yang serius. John datang ke gurun menggali dan temukan komputer yang sudah rusak punya Jen. Dia kasih ke It punya pet dia. Tidak menyangka alamat ini agak akrab. Dia sendiri datang ke alamat itu. Dan tidak bisa salah lagi. Yang menerima adalah Jen Smith istri dia. Pada saat itu, Jen lewat rekaman. Menemukan itu adalah suami dia. Jen, panggilan ponsel dari suami kamu. Dia tanya kamu akan pulang ke rumah jam berapa. Kasih tahu dia, jam 7. Ini adalah pesta paling mewah punya mereka. Suami menuangkan minuman untuk istrinya. Tapi sengaja tidak mau lepaskan tangan. Istri menyadari bahwa gelas itu akan jatuh jadi langsung menangkapnya. Tidak mungkin. Mengapa bisa bereaksi begitu cepat? Sepertinya sudah terungkap. Jen ingin menyelamatkan situasi ini. Tetapi tidak bisa disembunyi lagi. Biar aku yang beres. Reaksi pertama John adalah masuk ke kamar tidur. Dia ambil pistol yang pendek. Tapi tidak berharapkan bahwa Jen dengan cepat lari keluar. John melihat situasi yang tidak baik jadi langsung mengejar. Tidak hati-hati lepaskan tembakan. Peluru sedikit lagi kena istri dia. Jen berpikir John ingin membunuh dia. John ingin menjelaskan semua sama istri. Tetapi pada saat ini istri dia tidak ragu lagi. Langsung menabrak dia dengan mobil. John tetap tidak mau menyerah. Dia hancurkan kaca di belakang mobil dan masuk ke dalam. Membuat Jen panik langsung melompat keluar dari mobil. Kita harus berbicara sekarang. John pergi mencari sahabat punya dia. Dan sisi lain, Jen juga sedih mencari sahabat dia untuk minum bersama. Sahabat mereka berkata jika sudah kasih tahu dari awal jika lawan bukan orang baik. Bohong kepada kamu selama 6 tahun ini. Menggunakan pernikahan untuk menutupi. Apalagi sudah berapa kali menipu kamu. Dan seperti itu. Kesalahpahaman semakin besar dan besar. Berdua malam itu tidak bisa tidur. Pagi hari berikut, Jen balik ke rumah untuk beresin barang. Tidak sengaja melihat rekaman acara nikah mereka. Dalam berapa detik dia tidak ingin pergi. Ketika John sampai ke rumah, melihat di dalam sudah tidak ada apa. Bahkan senjata punya dia sudah dibawa pergi oleh Jen. John tidak bisa terima keadaan seperti ini. Dia mengejar ke perusahaan punya istri. Pertama ingin negosiasi sama istri. Berkata bahwa jika kita bekerja di dalam satu bidang, kamu harus patuh dengan aku dan mengakui jika kamu kalah. Aku tidak akan membunuh kamu. Siapa yang peduli dengan pria yang memandang rendah wanita? Bel berbunyi menghancurkan semua bukti. Sistem telah dinyala. Ada satu tali besi muncul di luar gedung. Semua tim berhasil melarikan diri. Menunggu John masuk ke dalam. Jen hanya menoleh dan tersenyum sebentar. Pengecut. Orang tidak jelas. Ini bukan pertempuran antara dua pembunuh. Ini lebih terlihat seperti konflik antara suami dan istri. Ronde pertama. Jen menang. Tidak lama kemudian, John dari informasi punya dia menemukan istrinya. Tapi kali ini dia tidak bisa menemukan Jen. Dikunci dalam lift oleh istrinya. Permintaan Jen sama dengan John. Harus mengakui kalah atau mati. John berpikir untuk sebentar. Percaya diri dan pilih jawaban adalah B. Jen mendengar itu langsung terkejut. Kamu berpikir aku tidak berani bunuh kamu? Aku tahu kamu tidak akan melakukan seperti itu. Oke baik. 5,4. Ada yang mau diomong lagi? Gordeng baru sangat jelek. Bye John. Jen menekan tombol di tangan. Lift jatuh ke bawah dengan cepat. Sinyal di layar juga hilang. Lift langsung jatuh ke lantai paling bawah dan meledak. Jen tidak bisa percaya diri langsung lari keluar untuk melihat dengan mata sendiri. Dia melihat adegan kehancuran. Dia tidak percaya bahwa John sudah meninggal. Malam itu, dia datang ke restoran, John pernah melamar dia. Tidak bisa menahan diri menangis. Tiba-tiba, John muncul dari belakang. Dia masih lembut seperti pertama kali mereka bertemu. Hanya kali ini, dia datang untuk minta cerai. Ternyata, tadi pagi dia ada di dalam lift lain. Dan dia tidak apa-apa. Hanya ingin melihat apakah istri dia benar mau bunuh suami apa tidak. Hal ini membuat dia sakit hati. Mereka menari bersama untuk terakhir kali. John menyalahkannya.
menggunakan pernikahan mereka untuk menutupi identitas seorang pembunuh. Jen juga sakit hati. Dia berbalik lalu masuk ke dalam toilet. John tahu, ini pasti adalah jebakan. Dan dia tidak salah. Toilet meledak dalam berapa detik. Tamu di dalam restoran panik langsung lari keluar. Dan Jen sudah keluar dengan cepat. John mengejar dia dari belakang. Tetapi sudah tidak bisa melihat istri dia lagi. Dan di dalam pakaian dia ada suara bom waktu. Cepat mundur, semua cepat mundur ke belakang. John benar tidak ada harapan apa lagi. Dia membuat janji ketemu dengan Jen. Di rumah mereka pernah tinggal bersama. Untuk selesaikan semuanya. Pertempuran antara pasangan pembunuh terjadi. Awal mulai dengan suara tembakan. Lalu dengan senjata yang lain. Setelah itu bertarung dengan tangan kosong. Sampai titik terakhir. Mereka sudah sangat lelah. Tepat waktu Jen melihat ke pistol jatuh di lantai. John langsung mengerti. Berantem dengan waktu yang lama seperti itu. John masih memutuskan untuk membuangkan senjatanya. Dia tidak bisa melakukan itu. Pada saat itu, mereka baru mengerti. Meskipun ada banyak rintangan dalam kehidupan berumah tangga, tetapi mereka masih saling mencintai. Mereka berdamai. Tidak lupa untuk curhat sampai pagi. Tidak menyangka para pembunuh dikirim dari perusahaan mereka sudah sampai dan sedang nunggu di luar. Ternyata waktu 48 jam telah habis. Meskipun itu adalah pembunuh kelas atas. Perusahaan tetap mau bunuh mereka. Satu bom dilempar ke dalam rumah. Mereka berdua hanya bisa melompat keluar. Di luar ada banyak pembunuh sedang menunggu mereka. Tidak menunggu pasangan Smith bisa melakukan apa. Bom sudah meledak. Mereka mencari teman John. Sekarang baru tahu. Perusahaan mereka telah bertarung dengan waktu yang lama. Jika mereka masih hidup bareng, para bos tidak akan melepaskan mereka. Cara untuk selesaikan semua ini adalah berhasil menangkap target. Sekarang mereka baru ingat ke Dance. Awalnya bos dari dua perusahaan sudah diinstruksikan. Target kali ini harus sukses. Jika mereka bisa mengkap Dance, mereka akan lolos. Aksi telah resmi dimulai. Jen bertugas mengamati. John aksi langsung. Namun, ada sedikit gangguan sinyal saat melakukannya. Tetapi John adalah pria yang pintar, dia tahu harus melakukan apa dalam keadaan ini. Dia berhasil bawa Dance keluar. Seluruh prosesnya sangat nyaman. Mereka antar Dance ke sebuah hotel. John penasaran bilang ini hanya bocah. Kenapa bos mereka keluarkan banyak duit untuk membunuh dia? Dance ketakutan tidak bisa omong apa. Kalimat dia membuat semua terkejut. Saya bukan target, kalian adalah target punya mereka. Dua pembunuh kelas atas tinggal bareng dalam satu rumah. Tidak baik untuk bisnis mereka. Ternyata, aksi kali ini adalah palsu. Sejak dua perusahaan menemukan informasi bahwa pembunuh nomor satu punya mereka telah menikah. Jadi mereka kerjasama untuk membuat jebakan ini. Berpikir dalam misi itu, mereka akan mati bersama. Tidak menyangka tidak ada yang mati. Mereka semakin saling mencintai. Bagaimana perusahaan mereka bisa lepaskan mereka? Iya betul. Di dalam ikat pinggang ada generator sinyal. Di luar jendela, ada banyak pembunuh datang. Masalahnya mereka tidak menemukan apa. Karena berdua mereka sudah bersembunyi ke dalam pipa air. Berhasil kabur dari serangan ini. Tapi, apakah mereka harus melarikan diri seumur hidup? Mereka buat keputusan terbesar dalam hidup. Daripada mereka harus berpisah, lebih baik mereka mainkan permainan terakhir. Mereka menggunakan kemampuan sendiri untuk membuktikan kepat mereka. Dalam cinta, kesalahpahaman tidak bisa dihindari. Dengan sepenuh hati percaya pada pasangannya. Atasi semua kesulitan bersama-sama. Dalam kehidupan. Cerita hari ini berakhir di sini.